Selamat datang di Ruang Dosen. Kali ini kita akan mengupas sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang kita semua pernah alami. Kenapa sih kita cenderung mempertahankan keyakinan kita mati-matian, bahkan ketika bukti-bukti nyata menunjukkan kalau kita salah? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Dan jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari sekedar soal ego atau keras kepala. Ini semua berakar pada cara otak kita bekerja, sebuah sistem yang usianya sudah ribuan tahun dan dirancang untuk satu tujuan utama, melindungi diri kita. Coba deh kita bayangkan ini seperti sebuah penjara kognitif. Sebuah penjara yang kita bangun sendiri, bukan dengan batu bata, tapi dengan pikiran kita. Di dalam penjelasan ini, kita akan coba bongkar dinding-dinding penjara ini satu persatu, biar kita paham kenapa otak kita lebih suka cerita yang nyaman daripada kenyataan yang kadang-kadang ya pahit. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Ada sebuah paradoks yang menarik. Merasa benar itu rasanya enak kan? Bikin kita merasa aman dan nyaman secara mental. Tapi disinilah letak masalahnya. Ketika perasaan itu dibangun di atas informasi yang keliru, rasa nyaman itu justru jadi tembok yang menghalangi kita untuk belajar hal baru. Untuk ngerti paradoks ini, kita perlu paham dulu sistem operasi dasar otak kita. Otak itu organ yang luar biasa males, dalam arti yang baik. Dia selalu berusaha hemat energi. Nah, untuk menghadapi lautan informasi setiap hari, otak pakai yang namanya heuristik atau jalan pintas mental. Cepat, efisien, tapi seringkali nggak akurat dan melahirkan bias. Nah, sekarang mari kita mulai bongkar dinding pertama dari penjara kita ini, jalan-jalan pintas yang penuh bias yang seringkali kita ambil tanpa kita sadari sama sekali. Ini dia salah satu penjahat utamanya, bias konfirmasi. Otak kita itu kayak punya filter otomatis. Dia nggak sibuk mencari kebenaran, tapi sibuk mencari pembenaran atas apa yang sudah dia yakini. Informasi yang cocok diambil, yang nggak cocok dibuang jauh-jauh. Dan yang paling ironis, ini bisa memicu efek bumerang. Ketika keyakinan kita diserang pakai fakta, bukannya bagian logika otak yang bekerja, malah pusat emosi kita yang menyala. Akibatnya, otak kita masuk ke mode lawan atau lari, bukan mode analisis. Logikanya seolah-olah mati sejenak. Oke, kita masuk lebih dalam lagi ke lapisan ilusi berikutnya. Ini soal ketidakmampuan kita untuk menilai pengetahuan kita sendiri secara akurat. Ada istilah keren namanya metakognisi. Gampangnya, ini adalah kemampuan kita untuk berpikir tentang cara kita berpikir. Nah, kalau kemampuan ini lemah, kita jadi nggak punya alat untuk mendeteksi di mana letak kesalahan dalam cara kita berpikir. Kita jadi buta terhadap kelemahan kita sendiri. Efek Dunning-Kruger ini contoh yang sempurna. Sederhananya begini, orang yang paling tidak kompeten seringkali adalah orang yang paling percaya diri. Kenapa? Karena tingkat pengetahuan mereka begitu rendah, sampai-sampai mereka bahkan tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Sebaliknya, orang yang benar-benar ahli justru lebih sadar akan batasan ilmunya. Konsep ini dikenal sebagai beban ganda. Anda kena beban 2 kali. Pertama, Anda membuat kesalahan. Kedua, Anda tidak punya pengetahuan yang cukup untuk sadar kalau Anda baru saja membuat kesalahan. Jadi ya, Anda terjebak dalam lingkaran ketidaktahuan. Selain soal logika dan pengetahuan, ada satu pemain besar lagi yang ikut campur. Ego kita dan perisai emosional yang melindunginya. Mengakui kalau kita salah itu rasanya nggak enak kan? Ada perasaan mengganjal di dalam pikiran. Nah, rasa sakit psikologis ini disebut disonansi kognitif. Dan otak kita akan melakukan apapun untuk menghindari perasaan tidak nyaman ini. Nah, untuk meredakan rasa ganjil tadi, pikiran kita biasanya pakai 3 jurus. Jurus pertama, tolak faktanya. Bilang aja, sumbernya nggak bisa dipercaya. Jurus kedua, cari teman yang sepemikiran, biar merasa divalidasi. Dan jurus ketiga, rasionalisasi. Contohnya, mengubah narasi dari saya rugi besar investasi menjadi oh ini saya lagi bayar biaya belajar yang mahal. Akhirnya, kita sampai pada akar dari semua ini. Alasan paling mendasar di balik semua mekanisme pertahanan tadi, yaitu desain evolusioner otak manusia itu sendiri. Ini poin yang paling penting. Otak kita itu bukan alat ilmiah yang dirancang untuk mencari kebenaran mutlak. Bukan. Otak kita adalah mesin untuk bertahan hidup. Dan dalam konteks bertahan hidup, dunia yang bisa diprediksi, walaupun prediksinya salah, itu jauh lebih aman daripada dunia yang akurat tapi penuh kebingungan. Disinilah letak perbedaannya. Prioritas utama otak kita dari sononya adalah efisiensi, kecepatan, dan diterima secara sosial.
Sementara itu, metode ilmiah menuntut akurasi, analisis yang dalam, dan kemauan untuk dikoreksi. Semua hal yang melelahkan dan boros energi bagi otak. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya. Ada 4 faktor utama yang mengunci kita di dalam penjara merasa benar. Secara biologis, otak kita defensif. Secara kognitif, kita nggak sadar kalau kita nggak tahu. Secara psikologis, kita menghindari rasa sakit dan malu. Dan secara sosial, kita takut dikucilkan oleh kelompok kita. Lengkap kan? Lantas, bagaimana cara kita keluar dari penjara ini? Kuncinya cuma satu, kerendahan hati intelektual. Artinya, kita harus sadar dan mengelima dengan lapang dada bahwa otak kita ini bukan sumber kebenaran yang sempurna, melainkan seorang pencerita yang seringkali bias. Jadi, pertanyaan terakhir ini saya tujukan untuk Anda. Setelah memahami semua mekanisme ini, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda siap untuk mulai memeriksa dinding-dinding penjara kognitif di dalam diri Anda sendiri? Ini adalah langkah pertama untuk menjadi pemikir yang lebih terbuka. Kalau Anda merasa pembahasan seperti ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, kami akan sangat berterima kasih jika Anda mau mendukung kanal Ruang Dosen ini. Cukup dengan menekan tombol suka dan membagikan video ini, Anda sudah membantu kami menyebarkan ilmu pengetahuan ke lebih banyak orang. Oh ya, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, supaya Anda nggak ketinggalan setiap kali kami punya pembahasan mendalam yang baru. Terima kasih banyak sudah menyimak.